أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فحره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما استد بها الطلق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل الكيام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barakati sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada saat ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal atau bulan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu marilah kita bersama-sama membaca sholawat Nabi menyambut datangnya bulan di mana dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahalul qiyam, sallallahu Muhammad. Marhaban ya nurul aini, marhaban jadal Husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairun taib, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, faltafat minhul buturu, mislu husni ma ra'aina, qatu ya wajha sururi, marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jadal Husaini, marhaban marhaban ahlan wa sahlan, marhaban marhaban ya khairut taim, marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban
marhaban jatal Husaini Allah marhaban 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 ala wa salam marhaban 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 ya khairu ta'il wa marhaban 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 ya nurul aini Allahu marhaban marhaban jata Husaini Allahu marhaban marhaban ahlan wa salam marhaban ya khairu daim marhaban ahlan wa salam marhaban ya khairu daim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Merupakan bulan yang mulia, sehingga dengan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia yang saat itu gelap gulita dari cahaya tauhid, maka lahirnya Rasulullah, dunia menjadi terang benderang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Rabiul Awal, maka umat manusia, umat Islam rame-rame menyelenggarakan peringatan Maulid, bentuk rasa syukur, bentuk rasa sayangnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi peringatan-peringatan baik itu dalam bentuk ceramah agama, dalam bentuk membaca sirah nabawiyah, dalam bentuk bersedekah, dalam bentuk apapun yang kebaikan, tapi ada sebagian daripada saudara kita yang mengatakan bahwasanya peringatan Maulid Nabi itu suatu peringatan, suatu perbuatan yang dilarang atau dikatakan bid'ah, suatu amalan yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang berbahagia, padahal peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa baginda Nabi, di masa para sahabat, maka sudah jelaslah dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Itu ayat Al-Qur'an. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillahi, dengan fadlnya Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fa bidzalika, maka pada kalian semuanya falyafrahu, maka bergembiralah. Apa fadl Allah, apa rahmatnya Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah diangkatnya menjadi nabi dan rasul untuk menyampaikan firman-Nya Allah. Itulah fadl dan rahmatnya Allah, maka falyafrahu, maka bergembiralah. Anak-anak, itu yang pertama. Kemudian hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fihi wulidat wa fihi unzila alayya. Pada suatu saat anak-anak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia berpuasa. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau hari ini berpuasa?" Rasulullah menjawab, "Fihi wulidat wa fihi unzila alayya." Pada hari inilah aku dilahirkan, dan pada hari inilah unzila, diturunkan wahyu alayya kepadaku.
Itu jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata anak-anak, berdasarkan hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memperingati hari kelahirannya dia berpuasa. Di dalam memperingati di mana diturunkannya Al-Quran, dia juga berpuasa. Bentuk daripada itu semuanya Rasulullah bergembira. Rasulullah menyambutnya dengan cara berpuasa. Itu dalil yang kedua. Yang ketiga anak-anak, Jalaluddin As-Suyuti dalam riwayatnya diriwayatkan oleh Al-Baihaqi mendapatkan dari Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadakan tasyakuran di mana pada saat itu Rasulullah pertama kali diangkat menjadi nabi dan rasul. Diangkat menjadi nabi dan rasul. Rasulullah mengadakan tasyakuran. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari hadis itulah anak-anak, maka pada abad yang ketiga, yaitu pada masa Asyarqawi, umat Islam, Asyarqawi menyerukan kepada umat Islam untuk mengadakan peringatan Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bentuk apa? Ada yang dengan cara menyantuni anak yatim, dengan cara memberikan sesuatu pada fakir miskin, tetapi niatannya itu adalah untuk bergembira atas lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada abad yang kelima Hijriah anak-anak, Raja Muzafaruddin pada dinasti Ayyubiyah pernah juga mengadakan suatu peringatan Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara besar-besaran. Akan tetapi itu semuanya bukan karena kesombongan. Tidak besar bagaimana? Coba bayangkan. Raja Muzafaruddin ini pada Bani Ayyubiyah, dengan peringatannya Maulid, dia menyembelih 5.000 kambing, 5.000 ekor kambing. Menyembelih ayamnya 10.000 ekor. Kemudian membagi-bagikan susu kalengnya sebanyak 100.000 kaleng. Dan juga tidak tanggung-tanggung menyediakan 30.000 hidangan kepada para jamaah, kepada para hadirin, kepada masyarakat dalam rangka memperingati Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di total semua kalau zaman sekarang dalam kurs dolar itu 15.000, maka tidak kurang adalah 125.000 miliar. Subhanallah, subhanallah. Itu semuanya bentuk rasa cinta, tasyakurnya peringatan Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian peringatan-peringatan itu generasi dari generasi dilanjutkan sampailah kepada di negeri kita, bangsa Indonesia, bangsa Nusantara, di mana para wali songo yang khususnya adalah Sunan Kalijogo pun juga mengadakan peringatan Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari tradisi-tradisi yang seperti itu, dari benih-benih peringatan yang pada masa baginda Nabi, kemudian dilanjutkan para sahabat, dilanjutkan kepada para tabi'in, dilanjutkan lagi kepada para tabi'in, sampai kepada kita. Intinya adalah bergembira dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bentuknya yang berbeda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian lantas bagaimana, apa manfaat dan faedahnya kita mengadakan peringatan Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, dalam peringatan Maulidin Nabi yang pertama kita bicarakan adalah hari kelahirannya baginda Nabi, di mana Rasulullah SAW manusia super, manusia seperti kita semua, tetapi
yang luar biasa. Luar biasa bagaimana? Coba bayangkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memindahkan Nur Muhammad ke dalam rahimnya Siti Aminah, maka malaikat Jibril ini anak-anak berkeliling seluruh alam semesta mengabarkan kabar gembira akan lahir seorang nabi akhir zaman yang mencerahi, yang menerangi seluruh alam semesta. Karena gembiranya malaikat Jibril mengkabarkan kepada makhluk semuanya. Bayangkan. Yang kedua, Arsy, singgasana kerajaannya Allah SWT goncang, bergembira menyambut hadirnya Rasulullah. Kemudian kursi, di mana kursi Allah itu tunduk, itu pada saat pemindahan Nur Muhammad dimasukkan di dalam rahimnya Siti Aminah. Kemudian yang kedua, di mana pada malam kelahirannya Rasulullah. Malam kelahirannya Rasulullah ini anak-anak dikisahkan, makanya terkenal dengan istilah tahun gajah, yaitu peristiwa yang dahsyat di mana pada saat itu terjadi penyerangan Raja Abraha yang dikendarai dengan memakai kendaraan gajah. Ini pada malam kelahirannya. Api abadi yang ada di Majusi sana, yang itu selalu menyala pada masa Nabi Musa, tidak pernah padam. Begitu lahirnya Rasulullah, itu api abadi padam seketika. Gempa yang melanda di istana Kisra pada saat juga Nabi dilahirkan, dan berhala-berhala yang dijadikan sesembahan seluruh umat manusia di dunia, termasuk yang ada di dalam kota Mekah, itu pun roboh dengan seketikanya. Dan yang terakhir, bintang-bintang menyerbu para iblis untuk memusnahkan para iblis. Itulah peristiwa yang besar yang mengiringi kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Itu kita ungkapkan, itu kita sampaikan dari generasi ke generasi, sehingga sampai kepada saat kita inilah kita kenal dengan baginda, sosok baginda yang agung menjadi nabi akhir zaman. Barokahnya peringatan Maulid, kita paham sejarahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, perjuangan Rasulullah kita ungkapkan, perjuangan kita kaji, di mana di awal daripada menerimanya wahyu sampai kemudian Rasulullah wafat meninggalkan kita semuanya. Maka itu adalah bentuk spirit mendorong kecintaan kita kepada baginda Nabi, semangatnya kita di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam peringatan Maulid Nabi. Kemudian dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, di samping kita membicarakan di mana kelahirannya dan perjuangannya Rasulullah, kita dianjurkan juga dengan cara memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi, bentuk ungkapan rasa cinta, bentuk ungkapan mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis yang sudah kita bahas, man sholla alayya wahidan sallallahu alaihi asran, wa man sholla alayya asran sallallahu alaihi mi'atan, wa man sholla alayya mi'atan sallallahu alaihi alfan. Barang siapa yang membaca sholawat sekali, Allah memberikan rahmat 10 kali. Barang siapa yang membaca sholawat 10 kali, Allah membalas rahmatnya 100 kali. Barang siapa membaca sholawat 100 kali, Allah membalasnya dengan 1000 rahmat. Wa man sholla alayya alfan fal yamut hatta yubasyiru lahu bil jannah. Sapa wonge sing gelem maca selawat ping 1000, fal yamut, moko ora bakal mati,
Fayamut hatta yubashiru, sehingga kita diberi kabar gembira oleh Allah bakal mlebu swarga. Itu bentuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Ungkapan rasa syukur, ungkapan gembira hadirnya Rasulullah. Sebagaimana kita anak-anak, kalau kita ulang tahun, biasanya ibu kita itu menggawe berkat. Biasanya ibu awake dhewe nggawe roti. Biasanya ibune awake dhewe ketika kita ulang tahun kita diberi hadiah. Biasanya nenek awake dhewe ulang tahun, kita membagikan sesuatu kepada samping kanan kiri kita. Itu semuanya ungkapan gembira, ungkapan senang orang tua terhadap anaknya yang sampai saat ini lahir dengan keadaan sehat walafiat. Apalagi kelahirannya baginda Nabi yang menuntun kepada kita dari jahiliyah kepada zaman yang terang benderang agama dinul Islam. Memperbanyak sedekah. Karena itu juga bagian daripada ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di samping apakah kita sudah cukup dengan peringatan Maulid Nabi, kita membaca sirah nabawiyah, kita bersedekah, kita bersolawat, tetapi inti dari itu semuanya adalah mengamalkan apa yang menjadi ajarannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit-sedikit kita. Contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mau tidur, maka kita dianjurkan untuk berdoa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu berdoa. Itu ajarannya Rasulullah. Ketika kita keluar rumah, maka kita dianjurkan untuk juga berdoa. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika kita mau makan, itu juga dianjurkan kita mengucapkan doa. Itu ajarannya Rasulullah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ketika kita mau pakai pakaian, kita didahulukan anggota yang kanan lebih dahulu. Itu juga ajarannya Rasulullah SAW. Ketika kita berbicara kepada orang lain dengan tutur kata yang baik, tutur kata yang sopan, tidak menyakiti hati yang kita ajak bicara. Itu semuanya adalah ajaran Rasulullah yang harus kita amalkan, yang harus kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan peringatan Maulid Nabi inilah, di samping kita cinta kepada baginda Nabi, garansinya kita cinta kepada Nabi, maka adalah jaminannya bersama Nabi di akhirat. Di samping kita cinta, kemudian kita ruh kita, jiwa kita semangat di dalam berjuang li'ilati kalimatillah, menegakkan agamanya Allah. Di samping itu semuanya kita mengamalkan ajarannya sehingga kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar, hidup di dunia, lebih-lebih kita akan baik di akhirat. Amin Allahumma amin. Anak-anak, dengan peringatan Maulid Nabi, mari kita perbanyak sholawat, kita perbanyak gembira, perbanyak sedekah. Mudah-mudahan dengan itu semuanya, dengan lantaran itu semuanya, pertama, kita diakui menjadi umatnya yang baik oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan kita nanti kelak di yaumil akhir bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Demikian mudah-mudahan ini manfaat bulan Maulid, bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.